Penguasa kuil surgawi. Bab 405. Aku. Gao Weiwei benar-benar bingung di dalam hatinya. Wajah cantik yang begitu cantik dan indah itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Penampilannya sangat gugup. Tangan Xiao Tianze bersandar di dinding di belakang Gao Weiwei, dan bibirnya akan menyentuh bibir merah Gao Weiwei saat dia berbisik. Oh, istri ah, beberapa kali sebelumnya ketika aku berada di penaklukan ekstrateritorial, setiap kali aku berada di masa-masa terberat, selalu ada seorang wanita bergaun putih yang pergi membantuku. Bagaimana menurutmu? Aku harus berterima kasih padanya. Xiao Tianze berkata dengan penuh arti, dan matanya juga menatap Gao Weiwei sambil tersenyum. Aku tidak tahu kamu. Nah, kecantikan besar Weiwei kita, masih melakukan perjuangan terakhirnya. Xiao Tianze menjilat bibirnya, dan seperti serigala besar yang menggertak seorang gadis kecil, dia terus menatap Gao Weiwei dan berkata, tapi kupikir wanita bercadar itu, sepertinya adalah kehormatan istriku. Kamu salah melihatnya. Tidak, itu bukan aku. Kecantikan besar Weiwei, kedua tangannya memegang dinding di belakangnya, matanya tidak berani menatap mata Xiao Tianze sama sekali, hatinya hampir melompat ke tenggorokannya. Tubuh Gao Weiwei bersandar ke belakang, tubuh Xiao Tianze terus menjulur ke depan, dan setelah dengan lembut mencium wajah Gao Weiwei, dia melanjutkan, beberapa hari yang lalu ketika bertempur di sisi Hiena, wanita itu terluka, dan kemudian, dia pergi ke gua untuk menyembuhkan lukanya, dan saya melihat bahwa lukanya sangat serius, dan juga membantunya sedikit, dan juga membantunya naik ke puncak habitat. Istri yang terhormat, kamu. Ya, tidakkah kamu ingin berterima kasih sedikit padaku? Ketika Gao Weiwei mendengar ini, sepasang mata besar yang sangat indah itu, dengan ganas menatap Xiao Tianze dengan terkejut. Mulut kecil yang seksi dan memikat itu juga terbuka lebar. Kamu tahu semuanya. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang? Gao Weiwei tercengang dan tanpa sadar bertanya pada Xiao Tianze. Namun, Xiao Tianze mengabaikan kata-katanya dan malah menatap Gao Weiwei dengan mata yang agak berbahaya dan berkata, istriku, kau bilang kau telah menyembunyikan begitu banyak hal dariku, bagaimana aku harus menghukummu? Gao Weiwei pada saat ini, dia sudah bisa merasakan bahwa suhu di tubuh Xiao Tianze mulai naik. Ada juga sedikit dorongan di mata pria di depannya sekarang. Gao Weiwei menelan ludah dengan susah payah dan buru-buru menjelaskan kepada Xiao Tianze, Tianze, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, aku juga tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, alasan mengapa aku bisa mengembangkan seni bela diri, itu karena. Tepat pada saat Gao Weiwei sedang berbicara, tubuh Xiao Tianze tiba-tiba menekannya, dan bibirnya juga langsung mencium bibir merah halus Gao Weiwei. Oh, Gao Weiwei buru-buru mendorong Xiao Tianze menjauh dan terengah-engah saat dia berkata kepada Xiao Tianze, suamiku, dengarkan penjelasanku. Hanya saja Xiao Tianze tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan, dan dengan satu tangan, dia mengangkat Gao Weiwei dan berjalan menuju tempat tidur. Gao Weiwei meronta dalam pelukan Xiao Tianze dan masih ingin menjelaskan kepadanya. Bang, tubuh Gao Weiwei, dalam sekejap, dilemparkan ke tempat tidur oleh Xiao Tianze, dan kemudian sebelum Gao Weiwei bisa bereaksi, tubuh Xiao Tianze kemudian langsung muncul di tempat tidur. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Gadis cantik besar Weiwei masih ingin menjelaskan, setidaknya untuk berbicara dengan Xiao Tianze, untuk mengatakan semua kata di dalam hatinya. Tapi Xiao Tianze hanya mengabaikannya, lalu Gao Weiwei setelah itu lebih dari 1 jam. Mulut Gao Weiwei tidak mengucapkan satu kalimat lengkap pun. 1.000.000 kata dihilangkan di sini. 2 jam kemudian, Gao Weiwei terbaring di samping Xiao Tianze dengan tubuh yang sakit dan wajahnya meringis secara ekstrim. Xiao Tianze tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Gao Weiwei sangat tertekan di dalam hatinya, saat itu siang bolong lagi. Pria ini berkultivasi sepanjang malam di malam hari, dan harus datang di pagi hari. Dia juga membuat janji dengan Gao Xiaoying hari ini, untuk terus berbelanja. Tapi sekarang, berjalan merepotkan, tetapi juga keluar rambut Bang, saudari, apakah kamu sudah berkemas? Bisakah kita pergi keluar? Secara kebetulan, saat berikutnya di luar pintu terdengar suara ketukan Gao Xiaoying, yang datang untuk mencari Gao Weiwei untuk pergi berbelanja. Gao Weiwei menggigit bibirnya dan dengan tajam memelototi Xiao Tianze di sebelahnya, sepasang mata yang indah dipenuhi dengan kebencian. Setelah pria ini mengetahui bahwa dia berkultivasi, itu benar-benar tidak mengasihani sama sekali. Gao Weiwei sekarang sangat yakin di dalam hatinya bahwa dia mengalami kesulitan berjalan. Xiao Tianze tersenyum pada Gao Weiwei dan berbisik, jangan menatapku seperti itu, siapa yang memintamu pergi berperang tanpa bicara padaku? Wanita, kamu harus menjaga rumahmu. Aku akan menghukummu dengan benar nanti. Gao Weiwei langsung panik,
matanya sangat tidak percaya saat dia menatap Xiao Tianze dan bertanya dengan tatapan kosong, "Kamu masih datang?" Xiao Tianze menganggukkan kepalanya dengan ekspresi alami dan berkata, "Tentu saja, jika aku tidak memberimu pelajaran, siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan saat kamu kehabisan waktu untuk ikut berperang." Gao Weiwei hampir menangis. Kemudian dia menutupi selimut dan membenamkan kepalanya ke dalam selimut, tidak berniat untuk merawat bajingan di sampingnya ini. Gao Xiaoying, yang telah menunggu di luar pintu selama beberapa menit, melihat bahwa Gao Weiwei tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mengetuk pintu lagi dan berteriak, "Kakak, apakah kamu belum berkemas?" Pada saat ini, Xiao Tianze berkata kepada Gao Xiaoying di luar pintu, "Xiaoying, kakakmu sedang tidak enak badan dan belum bangun, jadi carilah Xia dan pergi berbelanja bersama." Gao Xiaoying, yang berada di luar pintu, baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara Xiao Tianze di dalam kamar tidur. Tiba-tiba, dia mendengar di dalam, Gao Weiwei bersenandung dengan suara kecil. Wajah Gao Xiaoying memerah, dan dia langsung mengerti mengapa kakaknya tidak bangun. Yah, mengapa dia belum bangun setelah jam 11 pagi? Itu, kamu dan kakak ipar istirahat yang baik, istirahatlah, aku akan pergi mencari Xia untuk bermain, istirahatlah yang baik oh. Kata Gao Xiaoying pada akhirnya dan menertawakan dirinya sendiri. Lalu buru-buru berlari keluar. Ketika Gao Xiaoying keluar, Xiao Tianze mengangkat Gao Weiwei dari selimut dan berkata kepada Gao Weiwei, "Tidak apa-apa, keluarlah, adikku sudah pergi. Aku akan menggigitmu sampai mati, memalukan." Aduh, Gao Weiwei yang marah, membuka mulutnya dan menggigit lengan Xiao Tianze. Nah, kalau begitu tidak ada lagi, puncak habitat tidak akan bisa mengalahkan Raja Manusia. Apalagi Gao Weiwei semacam ini, yang secara paksa diangkat oleh Tang Yun dan Xiao Tianze. Jadi sekali lagi, hilangkan beberapa juta kata, waktu menunjukkan pukul 12 siang, hendak makan siang. Gao Weiwei benar-benar menangis. Gao Weiwei membalikkan badannya ke Xiao Tianze, tidak ingin merawatnya lagi. Antara suami dan istri, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu kali itu, satu kali tidak bisa dua kali. Xiao Tianze merokok dan berkata dengan serius kepada Gao Weiwei, "Weiwei, kamu adalah kamu, aku bukan reinkarnasi Tianxia, dan kamu bukan reinkarnasi Jiwer. Warisan yang kamu dapatkan adalah apa yang ibu atur untukmu." Mata Xiao Tianze rumit, dan Gao Weiwei, yang awalnya tidak ingin merawat Xiao Tianze, mendengar kata-kata itu dan berbalik, dengan air mata berlinang ke Xiao Tianze dan bertanya, "Benarkah tidak? Tetapi ketika saya menerima warisan Jiwer, Jiwer melihat gambar Anda dan berkata bahwa itu adalah suaminya, Tianxia." Xiao Tianze tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan kekuatan ibu, tidak sulit untuk melakukan itu. "Kamu juga konyol, kamu tidak memikirkannya, dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak karakter yang luar biasa dan luar biasa yang pernah ada di dunia ini. Jika reinkarnasi benar-benar ada, maka dunia ini pasti sudah runtuh sejak lama." Gao Weiwei mengerutkan kening dan menatap Xiao Tianze dengan serius dan tak tertandingi dan bertanya, "Benarkah tidak?" Xiao Tianze memadamkan rokoknya dan juga berkata dengan wajah serius yang tak tertandingi, "Tidak. Saya adalah saya, Anda adalah Anda. Kita adalah kita, Tianxia dan Jiwer adalah sebuah tragedi. Weiwei, percayalah, aku tidak akan pernah membiarkan tragedi mereka pada kita. Jangan katakan itu, aku percaya padamu." Gao Weiwei berbalik dan dengan sukarela berbaring di dada Xiao Tianze. Sebaris air mata hangat mengalir dari mata Gao Weiwei lagi. Kali ini setelah dia benar-benar berbicara dengan Xiao Tianze, dia juga akhirnya melepaskan hatinya. Tiba-tiba, untuk sesaat, dia merasa sangat rileks. "Lapar, aku akan memasak untukmu." Gao Weiwei mendongak dan bertanya pada Xiao Tianze sambil tersenyum setelah beristirahat sejenak. Xiao Tianze menatap Gao Weiwei sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak ingin makan." Gao Weiwei langsung ingin melarikan diri, tetapi itu masih hal yang sama, puncak habitat, tidak bisa mengalahkan Raja Manusia. Hanya saja kali ini, Gao Weiwei tidak lagi menolak di dalam hatinya. Baru pada malam hari Gao Weiwei berjalan dengan aneh dan pergi ke dapur untuk memasak untuk Xiao Tianze. Di luar sudah gelap, pada pukul 8 malam, di dalam wilayah Tianxia, di markas besar Departemen Perang di Xiajing, Qin Wu, Tang Yun, Kong Chang, Yang Xia, dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan pertemuan para petinggi ini. Ya, pertemuan tentang strategi pengembangan masa depan Departemen Perang Tianxia, pembangkit tenaga listrik teratas dari semua pihak, telah diadakan selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini, semua pihak membahas ratusan situasi dan mengkomunikasikan detail yang tak terhitung jumlahnya. Namun demikian, karena Yang Xia memiliki kesenjangan dengan Kong Chang, begitu pula dengan Tang Yun, maka bahkan setelah pertemuan itu berakhir,
Semua pihak masih belum sepenuhnya menyatu dan menghilangkan semua kewaspadaan mereka. Tapi untungnya, pertemuan ini juga akhirnya mencapai kesepakatan. Artinya, mulai hari ini dan seterusnya, dalam domain Departemen Perang Musim Panas Surgawi, Sekte Matahari Berapi-Api, dan Sekolah Jigoku, sepenuhnya membentuk aliansi dengan Departemen Perang Musim Panas Surgawi. Dengan menggunakan kekayaan nasional sebagai bukti, keempat pihak menandatangani perjanjian. Ya, pada pukul 8 malam, di bawah kesaksian kekayaan nasional Departemen Perang Musim Panas Surgawi, pembangkit tenaga listrik paling atas dari semua pihak menandatangani perjanjian untuk maju dan mundur bersama. Resolusi lain dari pertemuan 3 hari 3 malam dari semua pihak adalah agar Departemen Perang Tianxia berbaris menuju arah dinasti kekaisaran. Tujuannya, agar Departemen Perang Musim Panas Surgawi menjadi generasi ketiga dinasti kekaisaran. Koneksi Keberuntungan Nasional, Sekte Matahari Terbit, Akademi Jikji, Ki terhubung ke Keberuntungan Nasional. Komandan kedua dari Departemen Perang Musim Panas Surgawi, Liu Che, yang mengenakan jubah perang hitam dan lengannya yang patah disambungkan kembali, berteriak dengan keras di alun-alun Departemen Perang. Selanjutnya, Sekte Matahari Terbakar Yang Xia, Istana Akademi Jikji Kongchang, juga semuanya bangkit dengan wajah lurus, mengambil segel besar sekte mereka sendiri dan melemparkannya ke udara atas. Setelah raungan naga yang keras dan jelas terdengar, kekayaan nasional Departemen Prajurit Musim Panas Surgawi memanifestasikan dirinya, dan kemudian menelan segel agung Ki dari Sekte Matahari Terbakar dan Istana Sekolah Sosial Jik dalam satu gigitan. Dalam sekejap, tubuh naga keberuntungan nasional Departemen Prajurit Musim Panas Surgawi mengembang dan maju dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan tingkat kekayaan nasional Departemen Prajurit Musim Panas Surgawi juga mulai meningkat pesat, tahap awal dinasti kekaisaran. Tahap tengah dinasti kekaisaran, puncak tahap akhir dinasti kekaisaran. Benar, setelah dua kekuatan tingkat atas, Sekte Matahari Terbakar dan Istana Sosial Jigoku, memiliki keberuntungan Ki yang terkait dengan keberuntungan nasional mereka, kekuatan keberuntungan nasional Departemen Perang Musim Panas Surgawi secara langsung meningkat ke puncak dinasti kekaisaran akhir. Tingkat keberuntungan nasional secara langsung mendekati puncak dinasti kekaisaran Departemen Perang Singa. Untuk sementara waktu, setelah Departemen Prajurit Musim Panas Surgawi, kekayaan nasional Departemen Prajurit Musim Panas sekali lagi dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di seluruh dunia, pasukan tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya terkejut tak terkira. Karena ini menunjukkan bahwa mulai sekarang, Departemen Perang Musim Panas Surgawi telah menyelesaikan integrasi domain, dan mulai sekarang, Departemen Perang Musim Panas Surgawi tidak dapat dihentikan. Saat ini, Departemen Perang Tianxia telah sepenuhnya melampaui Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Ular Perak, Departemen Perang Harimau Hitam, dan Departemen Perang Beruang Besar. Itu menduduki peringkat kedua di seluruh dunia. Saya yakin di masa depan, bahkan Departemen Perang Singa pun tidak akan berani dengan mudah membentuk aliansi Z9 untuk menekan Departemen Perang Tianxia. Demikian pula, setelah sisi markas Departemen Perang Musim Panas Surgawi dari Keberuntungan Nasional sekali lagi maju. Xiao Tianze, yang berada di dalam Tang Mansion, berdiri di atap sebuah gedung, merasakan aura yang meningkat di markas besar Departemen Perang. Matanya dalam dan mendalam, apakah sudah waktunya untuk secara resmi, berbaris menuju 3 generasi kaisar? Kalau begitu mulai sekarang, kuil Dewa Surgawi, adalah kuil kota praja Kementerian Perang Musim Panas Surgawi. Surga, terima kasih atas pemberianmu dan Jiwer. Jangan khawatir, dinasti kekaisaran generasi ketiga, tentu saja. Itu bisa berhasil. Tentu saja, Xiao Tianze diam-diam mengambil keputusan. Roda sejarah kekuatan besar dunia telah mulai berputar sekali lagi. Dan dalam hidup ini, dia akan bertarung. Bab 406, Xiao Tianze tidak tinggal lebih lama lagi, dan setelah sedikit pertimbangan, tubuhnya bergoyang, dan dia bergegas ke markas Kementerian Perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xiao Tianze meninggalkan Tang Mansion, Gao Weiwei, yang berdiri di bawah villa, mendongak dan melirik ke arah yang ditinggalkan Xiao Tianze. Raut wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Kementerian Perang Tianxia, secara resmi telah maju ke tahap akhir dinasti kekaisaran, dan pertemuan integrasi 3 hari 3 malam pasukan dari semua pihak telah berakhir. Mulai sekarang, situasi seluruh dunia Kementerian Perang telah benar-benar berubah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mulai sekarang, Kementerian Perang Singa sekali lagi muncul di dunia Kementerian Perang. Bagaimanapun, dalam situasi di mana Aula Dewa Surgawi Xiao Tianze belum bergabung, kekayaan nasional Kementerian Perang Musim Panas Surgawi telah dinaikkan ke tingkat dinasti kekaisaran akhir. Maka tidak perlu dipikirkan untuk mengetahui bahwa begitu keberuntungan Ki dari Balai Dewa Surgawi terhubung dengan keberuntungan nasional lagi,
keberuntungan nasional musim panas surgawi pasti akan langsung dinaikkan ke tingkat puncak dinasti kekaisaran, dan tidak akan kalah sama sekali dari Departemen Pertempuran Xionglion. Dampak ini sangat besar, dan malam ini, dua kekuatan besar, Sekte Matahari Terbakar dan Istana Dewa-Dewa Dunia, dihubungkan bersama dengan kekayaan nasional Departemen Perang Musim Panas Surgawi, yang juga merupakan momen bersejarah. Sesuatu yang belum pernah terjadi di negeri besar ini dalam beberapa ribu tahun. Apakah Anda siap untuk berbaris menuju dinasti kekaisaran? 3 generasi, dinasti kekaisaran. Gao Weiwei bergumam di dalam hatinya, dan hatinya menjadi lebih serius. Karena maju ke dinasti kaisar juga berarti bahwa bencana dinasti kaisar yang dihadapi dunia dan Jiwer, yang dihadapi 2000 tahun yang lalu, juga akan datang. Pasti, akan selamat dari kehidupan ini. Kita pasti akan bisa. Gao Weiwei menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun Gao Weiwei sekarang telah maju ke level habitat puncak, dia tidak memilih untuk mengikuti Xiao Tianze di masa lalu. Hari ini, Xiao Tianze telah menunjukkan kartunya kepadanya, dan dia juga mengerti bahwa dalam penaklukan mulai sekarang, Xiao Tianze pasti tidak akan mengizinkannya mengambil risiko lagi. Pada saat ini, langit sudah gelap di markas besar Kementerian Perang Xiajing, tetapi alun-alun Kementerian Perang menyala seperti siang hari, dan kemudian seekor naga besar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya membumbung tinggi di udara. Cahaya keemasan dari kekayaan nasional dipetakan lebih dari 10 juta mil, memancar ke seluruh negeri Tianxia dengan markas besar Kementerian Perang sebagai pusatnya. Malam ini, banyak orang yang berada di dalam wilayah Kementerian Perang Tianxia tidak bisa tidak mengangkat kepala mereka untuk melihat langit di atas kepala mereka. Tianxia malam ini tidak begitu gelap. Di markas besar Kementerian Perang Xiajing, suasana saat ini juga sangat mencekam, dan kerumunan pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi saat ini di dalam Kementerian Perang memiliki kegembiraan dan gravitasi di hati mereka. Guo Yun telah maju ke akhir dinasti kekaisaran, dengan kata lain Kementerian Perang Tianxia saat ini, kekuatannya, jika dilihat dari sejarah negeri ini, tidaklah lemah. Itu adalah yang kedua setelah 2 generasi dinasti kekaisaran saat itu. Selain itu, pada saat ini, berbagai kekuatan di dalam domain musim panas surgawi pada awalnya mengincar dinasti kekaisaran generasi ketiga. Pada saat ini, naga raksasa kekayaan nasional Tianxia masih berkembang pesat di udara, dan kerumunan orang-orang kuat di alun-alun Kementerian Perang, tidak peduli apakah itu Tang Yun, Kong Chang, Yang Xia, Qin Wu, dan yang lainnya yang berdiri di tangga tinggi di atas, atau puluhan ribu pembangkit tenaga listrik teratas Kementerian Perang yang berdiri di alun-alun di bawah. Mereka semua menatap penjelmaan kekayaan nasional di udara. Pada saat ini, aura Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, Long Zhangguo, Wan Tiansheng, Yan Xiaobe, Sun Qitian, Chen Bawang, dan 9 tubuh Lu Wuji sekali lagi mulai meluas dengan cepat di bawah beban kekayaan nasional. Melonjak ke atas untuk menerobos. Boom! Suara yang mengalir keluar, dan aura di tubuh Qin Wu menerobos ke tingkat puncak habitat tingkat Dao Lord dengan keras. Selain itu, ini adalah level kekuatan pertempuran Qin Wu sendiri, belum termasuk bonus keberuntungan nasional dari dinasti kekaisaran. Jika dihitung, Qin Wu saat ini sepenuhnya mampu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia setengah langkah yang telah memadatkan 8 lingkaran halo matahari besar. Setelah Qin Wu muncul Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhangguo. Aura pada mereka bertiga juga langsung menembus ke tahap habitat akhir. Kemudian datanglah 5 darah Wan Tian, yang semuanya juga telah menembus puncak tahap habitat awal. Kemudian itu adalah alun-alun Kementerian Perang, orang-orang kuat yang memiliki peringkat di samping mereka di Kementerian Perang Tianxia juga mulai menerobos. Ternyata orang-orang terkuat dari ketiga sekte tersebut, seperti Zhan Wushuang, King Yi Dao Master, keduanya langsung maju ke puncak habitat, dan Chen Brokensin Dao juga maju ke level habitat. Mereka berdua, Kong Chang dan Tang Yun, tidak memiliki fluktuasi dalam aura mereka, dan aura Yang Xia juga meroket sekali. Itu berada di puncak alam Raja Manusia awal dan sangat kokoh, siap untuk mempengaruhi Raja Manusia pertengahan kapan saja. Pada saat ini, naga emas dari tahap akhir kekayaan nasional dinasti kekaisaran mengaum di udara, dan di alun-alun Kementerian Perang di bawah, burung gagak terdiam, puluhan ribu orang yang kuat, sangat tenang. Di dalam Kementerian Perang Tianxia, semua orang kuat dengan pangkat di tubuh mereka semua menerobos saat ini. Ini adalah keuntungan dari kemajuan kekayaan nasional, semua orang kuat dengan pangkat di dalam dinasti kekaisaran dapat maju dengan cepat. Jadi ini adalah alasan mendasar mengapa Qin Wu, Liu Che dan kelompok orang tua lainnya dari Departemen Perang Tianxia sangat berharap Xiao Tianche akan kembali ke Departemen Perang Tianxia. Itu karena itu benar-benar mungkin untuk mendapatkan dorongan besar keberuntungan nasional. Dan dengan bakat Xiao Tianze, dan kontribusi yang telah dia berikan kepada dinasti kekaisaran.
maka peningkatan keberuntungan nasional yang akan dia peroleh pasti akan sangat besar. Hanya saja Xiao Tianze selalu menolak, bahkan kali ini ketika dinasti kekaisaran dipromosikan, dia masih menolak. Bas, saat Qin Wu dan yang lainnya memikirkan Xiao Tianze di dalam hati mereka, tiba-tiba ada fluktuasi di angkasa di kejauhan. Saat berikutnya sosok Xiao Tianze terungkap. Tianze, Qin Wu melirik Xiao Tianze, yang juga mengangguk ke arah Qin Wu. Qin Wu kemudian mentransmisikan suaranya untuk mengatakan sesuatu kepada Xiao Tianze. Tianze, Kong Chang dari Istana Sekolah Sosial Jixi memiliki syarat untuk mengizinkan Kong Xuan datang ke Kementerian Perang sebagai komandan, bagaimana menurutmu? Jika Anda tidak setuju, kami akan menolaknya. Suara Xiao Tianze terdengar dari telinga Qin Wu. Kekuatan Qin Wu sekarang berada di urutan kedua setelah Raja Manusia, dan mudah untuk mengirimkan suaranya. Ketika Xiao Tianze mendengar ini, dia menatap ke arah Kong Xuan di bawah dengan alis menatap. Kong Xuan juga datang untuk membantu Departemen Perang Tianxia beberapa kali sebelum dan sesudahnya, 2 kali menjaga ibu kota Xia di saat-saat bahaya. Dan baru hari ini Xiao Tianze melihat Kong Xuan untuk pertama kalinya. Tapi hanya dengan sekilas, Xiao Tianze yakin bahwa jalan yang diambil Kong Xuan juga bukan jalan kaisar sejati yang biasa. Xiao Tianze mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Kong Xuan, dan seketika itu juga, tubuh Kong Xuan muncul di tangga di bawah alun-alun Kementerian Perang. Wajah Kong Xuan berubah saat dia tanpa sadar menatap Xiao Tianze yang tubuhnya melayang di udara. Xiao Tianze, wajah Kong Xuan rumit, pada suatu ketika, dia telah dipengaruhi oleh Tang Yun dan selalu ingin bersaing dengan Xiao Tianze. Baru sekarang Xiao Tianze telah maju ke puncak tahap tengah kaisar sejati dan secara resmi memiliki kekuatan tingkat Raja Manusia. Xiao Tianze memandang Kong Xuan dan membuka mulutnya, kamu mengambil jalan kaisar sejati, ingin maju, tidak sesederhana itu, dan bahkan jika kamu maju kali ini, kamu harus mengasah sekali lagi, kamu seperti ini, begitu juga dengan nol dari medan perang luar angkasa. Sulit, Anda memasuki Kementerian Perang dan diberkati dengan kekayaan nasional, akan lebih mudah bagi Anda di masa depan. Petik 2. Wajah Kong Xuan menjadi lebih rumit saat dia mendengarkan kata-kata Xiao Tianze. Tetapi sebelum Kong Xuan dapat berbicara, Qin Wu melangkah maju dan menatap Kong Xuan di bawah dan berkata, Kong Xuan dari Akademi Saji, Anda membantu menjaga kekayaan nasional ibu kota Xia 2 kali sebelum dan sesudah ketika Kementerian Perang dalam bahaya. Anda telah berjasa pada Xia Surgawi, jadi apakah Anda bersedia memasuki dinasti kekaisaran sekarang? Ambil posisi komandan ke-13. Ya, awalnya, di Departemen Perang Musim Panas Surgawi, pangkat komandan ke-13 dipegang oleh seseorang. Namun, status dan posisi Kong Xuan, serta kontribusinya dalam menjaga kekayaan negara 2 kali sampai mati, dia memiliki kualifikasi ini. Kong Chang pun tersenyum dan mengangguk pada Kong Xuan. Hanya saja, hati Kong Chang juga memiliki jejak gravitasi ekstra di dalamnya. Itu karena barusan dia mencegat dan mendengar transmisi suara Qin Wu ke Xiao Tianze. Xiao Tianze tidak masuk ke Kementerian Perang dan tidak memegang jabatan apapun di dalam Kementerian Perang Tianxia, namun untuk pengangkatan dan pemecatan komandan Kementerian Perang, Qin Wu masih harus bertanya kepada Xiao Tianze tentang sikapnya. Belum lagi di belakang Xiao Tianze ada Tang Yun, yang telah menekannya, serta dukungan dari seluruh Kementerian Perang Tianxia. Kong Xuan menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Qin Wu, Kong Xuan dari Akademi Saji bersedia. Selanjutnya, setelah Kong Xuan selesai berbicara, naga emas keberuntungan nasional di langit di atas alun-alun memiliki seberkas cahaya keemasan yang menyinari dirinya. Untuk sementara waktu, aura tubuh Kong Xuan lebih kohesif, dengan kecenderungan untuk maju, tetapi dipaksa turun sendiri. Setelah Kong Xuan menjabat, Tai Yin dari Sekte Matahari Terbit, yang mewakili Sekte Matahari Terbit dan datang untuk melayani di Departemen Perang Musim Panas Surgawi, mengambil posisi sebagai komandan ke-6. Adapun pertempuran Wushuang sebelumnya, berbaris satu tempat di belakang, dan sisa kerumunan, terus memanjang ke belakang. Pada saat ini, setelah kedatangan Xiao Tianze, di langit di atas markas Kementerian Perang Musim Panas Surgawi, auranya tak tertandingi, dengan 4 pilar cahaya aura setingkat Raja Manusia yang mengelilingi naga emas keberuntungan nasional. Sekelompok pilar cahaya aura tingkat Daolord bahkan lebih seperti bintang di langit, mengelilingi naga emas keberuntungan nasional lebih jauh lagi. Pada saat ini, di dalam dinasti Kekaisaran Musim Panas Surgawi, ada 4 prajurit tingkat Raja Manusia. Pembangkit tenaga listrik tingkat Daolord, hampir 100. Ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Ribuan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Ribuan prajurit tingkat Raja Surgawi. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang. Jumlah legiun tingkat atas di bawah level Dewa Perang adalah ratusan ribu. Departemen Perang Musim Panas Surgawi, sejak Perang Luar Angkasa pertama kali terjadi, hampir setiap saat, bumi musim panas surgawi,
yang telah membangkitkan kembali kekayaan nasionalnya, berkembang dan tumbuh dengan cepat dalam kekuasaan setiap saat. Dan sampai sekarang, kekuatan di dalam Kementerian Perang Musim Panas Surgawi telah ditransmisikan ke seluruh penjuru seluruh dunia Kementerian Perang dalam sekejap. Kerumunan pembangkit tenaga listrik tingkat atas semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang oleh hati dan pikiran mereka. Di Gunung Suci Departemen Perang Singa, sekelompok pembangkit tenaga listrik peringkat Daulord Departemen Perang Singa dan pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak naik ke udara, melihat dari jauh dan merasakan situasi di Departemen Perang Tianxia. Departemen Perang Beruang Besar, Departemen Perang Elang Besi, dan pembangkit tenaga listrik tingkat atas lainnya di domain tersebut juga keluar, merasakan fluktuasi kekayaan nasional ke arah Departemen Perang Tianxia. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa pola dunia Departemen Perang ini telah benar-benar berubah sejak malam ini dan seterusnya. Sebelumnya, Kementerian Perang Singa yang dominan. Dan mulai sekarang, dunia Kementerian Perang akan berevolusi menjadi bipole sejati. Proses dunia Kementerian Perang telah resmi memasuki era 2.0. Bersambung.